Di sini saya punya buku langka dari tahun 1982 ya. Judulnya Palanggeran Ejahan Aksara Sunda, yang artinya aturan ejahan aksara Sunda. Dulu dipakai buat buku pelajaran di sekolah ya. Nah, terus apa bedanya dia dengan aksara Sunda yang ada sekarang? Nah, jadi yang unik di sini ternyata dia pakai aksara Jawa, tapi dengan beberapa perbedaan tata tulis sama ada beberapa bentuk huruf yang beda. Misalnya yang beda itu kayak ini, aksara da, aksaranya, sama apa lagi, paling ini dua ini yang beda, sisanya sama kayak aksara Jawa. Jadi ceritanya karena dulu itu kan pas zaman apa ya, pas zaman pengaruh Mataram di Jawa Barat ya, Mataram Islam. Jadi orang Sunda zaman dulu tuh udah umum nulis pakai aksara Jawa, ditambah lagi sama Belanda dijadiin semacam aksara resmi di Jawa Barat. Jadi mereka nulis pakai aksara Jawa sampai sekitar zaman kemerdekaan. Nah, terus dilanjut dia jadi masuk ke kurikulum pendidikan zaman itu. Nah, ini hasilnya jadinya ya, aksara Cacarakan namanya, atau aksara Jawa Sunda. Tapi dia sekitar sampai akhir tahun 90-an udah gak dipakai lagi karena udah digantiin pakai aksara Sunda baku yang bentuknya berdasarkan bentuk aksara Sunda kuno yang ada di naskah atau prasasti berbahasa Sunda ya. Ya kayak gini, ada contoh bacaannya kayak gimana. Ini tuh dibacanya Taramaca ya. Ini vokalnya ini U, A, E, O, E. Terus ada tambahan E. Kalau di aksara Jawa dia gak ada, di Sunda ada. Nah, yang E ini dia campuran A sama O terus sama E, jadi E. Nah, ini ada contoh bacaannya, raca, mata. Jadi satu hurufnya itu dia udah ada vokal sa, ha, sa, ca. Nah, di sini dia ada pedomannya, dia buat naruh penanda bunyinya ada di mana. Ini kalau ditaruh ini H itu akan jadi hi, nah jadi ini ca jadi ci. Nah kayak gini. Nah, di sini ada latihannya, latihan membacanya, terus ada contoh kalimat. Terus di sini dia ada penambahan bunyi huruf juga, ada re, le. Sedangkan di bahasa Sunda dia ada tambahan re sama le. Dia contohnya kayak gini, dia khusus buat nulis kayak ketangale, lesu, sarpi kayak gitu ya. Ya ini bukunya kayak gini. Ini udah termasuk buku langka ya. Udah nggak ada yang jual. Nah, sekarang kita coba gimana nulisnya ya. Misal nulis kata wanara, ini gampang, tinggal cari aja bunyi wa, terus bunyi na, terus bunyi ra, jadi wa na ra ya. Nah, cuman kalau di aksara Jawa atau aksara Cacarakan ini dia ada penambahan kayak konsonan tumpuk. Konsonan tumpuk dia fungsinya buat nyambungin bunyi antar kata. Nah, contohnya kayak ini. Nah ini contohnya kayak gini. Kan kita kalau nulis itu kan ada anak, nah di sini kan ada kak mati, terus di sini ada na. Nah, gimana caranya supaya dia gak usah dimatiin gitu kan? Nah, berarti tulisnya ini a, terus na,
terus kak. Ini kan dibacanya a, na, ka. Nah, karena di ujung dia ada na, ini berarti a harus dihapus kan jadi anakna, artinya itu anaknya. Berarti di bawahnya dia ambil na, pasangan na, taruh di bawah. Nah ini jadi otomatis anakna. Atau kalau biar jelas kayak gini, ini dibaca kena, sedangkan ini dibaca cuman kak. Kalau ditambahin ini dia jadi kena ya. Jadi sistemnya kayak gitu. Atau misal nulis lagi Anda sedang duduk. Nah maka nulisnya kayak gini, a terus na terus da, jadi ini dibacanya anda, jadinya anda. Terus sedang, nah ini dibacanya satu karena ada bunyi ang, jadi dang. Ini sedang. Nah ini du, ini ak. Ini asalnya ka, tapi karena ditambahin ini jadi ke, jadi ak ya. Jadi kurang lebih kayak gitu ya. Ini bukunya udah langka banget, udah jarang ada di toko buku bekas juga.